Halo, perkenalkan nama saya Monica Ilsania Utomo dengan NIM 2205120409 dari kelas TIP, ingin mempresentasikan komponen penyusun jaringan. Jaringan komputer terdiri dari beberapa komponen penting yang memungkinkan komunikasi data. Memahami komponen ini penting untuk membangun, mengelola, dan memperbaiki jaringan. Komponen dasar jaringan LAN terdiri dari beberapa tersebut, di antaranya yaitu software atau perangkat lunak jaringan, terdiri dari sistem operasi seperti Windows, Linux, Unix, macOS, Android, iOS, dan lain-lain. Lalu ada driver. Lalu hardware atau perangkat keras jaringan terdiri dari server dan workstation. Lalu ada alat jaringan yaitu NIC, switch, router, modem, access point, kabel UTP, fiber optik, dan lain-lain. USB modem atau wireless. Ada USB wireless, USB dongle, USB LAN, wireless card, dan MiFi. Lalu ada wireless router. Komponen dasar jaringan LAN. Ada switch atau hub, router, kabel UTP, kabel SDP, kabel fiber optik, dan konektor EJ45. Ini terdapat gambar-gambarnya. Hub versus switch versus router. Bisa terlihat dalam gambar hubungan antara hub, switch, dan router. Hub, switch, dan router memiliki layer, fungsi, efisiensi, dan penggunaan yang berbeda. Contohnya layer hub itu layer fisik layer 1 pada model OSI. Fungsi hub adalah perangkat jaringan dasar yang menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan. Efisiensi tidak efisien karena menghasilkan lalu lintas yang tidak perlu dengan menyiarkan data ke semua perangkat. Lalu switch menggunakan layer 2 pada model OSI. Fungsi switch adalah perangkat yang lebih cerdas dibandingkan hub yang membuat keputusan pengiriman berdasarkan alamat MAC. Lalu penggunaan switch biasa digunakan dalam jaringan area lokal. Lalu router, layer router layer 3 pada model OSI. Fungsi router adalah perangkat jaringan yang lebih canggih yang menghubungkan berbagai jaringan, yang membuat keputusan routing berdasarkan alamat IP. Router menentukan jalur terbaik untuk data bergerak antar jaringan, efisien untuk merutakan data antar jaringan dan mencegah siaran yang tidak perlu. Penggunaan router sangat penting untuk menghubungkan jaringan router ke internet. Lalu ada modem. Modem adalah perangkat elektronik yang mengubah sinyal digital dari komputer atau perangkat lain menjadi sinyal analog untuk transmisi melalui jalur komunikasi seperti saluran telepon atau kabel koaksial, dan sebaliknya mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital di sisi penerima. UTP. Kabel UTP adalah jenis kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan komunikasi. Kabel ini terdiri dari pasangan kawat tembaga yang digulung bersama. UTP adalah pilihan umum dalam koneksi jaringan komputer dan kabel ini sering digunakan untuk koneksi internet. UTP cenderung lebih ekonomis, fleksibel, dan cocok untuk lingkungan dengan interferensi elektromagnetik rendah. Lalu ada SDP. Kabel SDP ada jenis kabel yang memiliki perlindungan eksternal seperti foil atau lapisan tembaga tambahan untuk mengurangi interferensi elektromagnetik dari luar. Kabel SDP lebih tahan terhadap interferensi elektromagnetik dan biasanya digunakan dalam lingkungan dengan gangguan elektromagnetik tinggi seperti instalasi jaringan industri. Standar warna kabel. Standar warna kabel yang pertama yaitu standar TIA 568A. Urutannya yaitu putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan coklat. Lalu standar IA 568B urutannya yaitu putih orange, orange, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, dan coklat, seperti pada gambar. Lalu dua tipe susunan kabel twist pair ada dua, yaitu crossover dan strike drop, seperti pada gambar. Urutannya juga berbeda. Lalu apa perbedaan crossover dan strike drop?
Crossover digunakan untuk menghubungkan perangkat berbeda jenis seperti komputer ke switch atau router dengan susunan kawat yang sama di kedua ujungnya. Lalu straight digunakan untuk menghubungkan perangkat sejenis seperti komputer ke komputer atau switch ke switch dengan susunan kawat yang berlawanan di kedua ujungnya. Lalu fiber optic kabel. Kabel fiber optik adalah jenis kabel yang digunakan untuk transmisi data dengan menggunakan cahaya. Kabel ini terdiri dari inti serat optik yang sangat tipis yang memungkinkan transmisi data dengan kecepatan tinggi dan keamanan tinggi karena tidak mudah disadap. Fiber optik kabel umum digunakan dalam jaringan telekomunikasi internet dan jaringan komputer untuk mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi. Struktur of fiber optic kabel. Ini ada struktur dari kabel fiber optik, dapat dilihat di gambar ini. Terdapat jaket, buffer, cladding, core, dan masing-masing memiliki fungsi. Seperti jaket adalah melindungi inner komponen dan lain-lain. Lalu ada single mode dan multimode. Single mode fiber memiliki inti serat yang sangat tipis, hanya satu mode cahaya yang berjalan dan digunakan untuk transmisi jarak jauh. Multimode fiber memiliki inti serat yang lebih besar, mengizinkan beberapa mode cahaya dan digunakan untuk transmisi jarak pendek hingga menengah seperti dalam jaringan lokal. Single mode seperti ini, multimode seperti ini. Lalu fiber optic versus twisted pair. Apa sih bedanya fiber optic dan twisted pair? Beberapa perbedaannya bisa dilihat seperti yang terpampang. Ada media transmisi dari fiber menggunakan cahaya untuk mentransmisikan data melalui serat optik yang sangat tipis. Kalau twisted pair menggunakan pasangan kawat tembaga yang dijalin bersama. Lalu fiber optik kecepatan memungkinkan transmisi data dengan kecepatan sangat tinggi hingga puluhan terabit per detik. Kalau twisted pair, transmisi data biasanya lebih lambat dibandingkan dengan fiber optik. Lalu jarak fiber cocok untuk transmisi jarak jauh dengan jarak hingga ratusan kilometer tanpa hilangnya kualitas sinyal. Kalau twisted pair cocok untuk jarak pendek hingga menengah seperti dalam jaringan lokal atau jaringan rumahan. Lalu ketahanan dari fiber optik terhadap interferensi elektromagnetik dan tidak mudah terpengaruh oleh gangguan eksternal. Ketahanan twisted pair rentan terhadap interferensi elektromagnetik dan gangguan eksternal. Keamanan fiber optik lebih sulit untuk disadap karena transmisi berbasis cahaya. Keamanan twisted pair lebih rentan terhadap potensi penyadapan data. Biaya fiber optik lebih mahal dalam instalasi dan perawatan. Lalu biaya twisted pair lebih ekonomis dalam instalasi dan perawatan. Tipe konektor fiber optik dapat dilihat di gambar berikut. Ada beberapa tipe seperti di gambar. Lalu GPIC versus SFP atau SFP+. GPIC atau Gigabit Interface Converter. Ukuran lebih besar dan memiliki faktor bentuk yang lebih besar. Kecepatan biasanya mendukung kecepatan data hingga 1 Gbps (GB per detik). Modularasi dapat digantikan dengan mudah tanpa harus mematikan atau mematikan perangkat. Aplikasi digunakan dalam berbagai perangkat jaringan lama seperti switch dan router. Kemampuan lebih besar dalam fisik dan umumnya memiliki daya tahan yang baik. Sementara SFP atau SFP+ Small Form Factor Pluggable, ukuran lebih kecil dan memiliki faktor bentuk yang lebih kompak. Kecepatan dapat mendukung berbagai kecepatan data seperti 1 GB SFP dan 10 GB SFP+. Modularitas mudah diganti dan lebih fleksibel dalam memilih kecepatan dan jarak. Aplikasi digunakan dalam perangkat jaringan modern yang lebih kecil dan efisien, termasuk switch, router, dan perangkat jaringan lainnya. Kemampuan lebih kompak, hemat energi, dan mendukung kecepatan yang lebih tinggi.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.